Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Nujianti dengan rekan saya Dedi Haryanto yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penelitian Cara Menemukan dan Memilih Penyusunan Judul Penelitian. Yang pertama, pengertian metodologi penelitian. Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan atau knowledge. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metos, terdiri dari dua kata, yaitu meta yang artinya menuju, melalui, mengikuti, dan hodos yang artinya jalan, cara, dan arah. Arti kata metodos adalah metode ilmiah, yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan logos yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode. Melihat dari pengertiannya, metode dapat dirumuskan suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin ilmu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sementara itu, metode disebut juga science of methods, yaitu ilmu yang membicarakan cara jalan atau petunjuk praktis dalam penelitian atau membahas konsep teoritis berbagai metode, atau dapat dikatakan sebagai cara untuk membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari metode penelitian. Bagi ilmu seperti sosiologi, antropologi, politik, komunikasi, ekonomi, hukum, serta ilmu dalam metodologi merupakan dasar-dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis penelitian. Nah, metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan fakta. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Nah, kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logiko, hipotetiko, verifikatif ini pada dasarnya terdiri dari 5 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah yaitu mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah, tidak akan terjadi penelitian, karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pernyataan, merupakan pernyataan mengenai objek empiris yang jelas batasannya dan faktor yang terkait dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua ada kerangka berpikir. Nah, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan yang disusun secara rasional berdasarkan premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Nah, kajian terhadap teori merupakan dasar merumuskan kerangka berpikir sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas masalah. Nah, yang ketiga ada mengajukan hipotesis. Nah, mengajukan hipotesis itu merupakan jawaban sementara, masih bersifat dugaan terhadap pernyataan yang diajukan sebelumnya dan merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir. Yang keempat ada pengujian hipotesis. Nah, ini merupakan pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis yang diajukan.
kemudian mengolah dan menganalisis data secara empiris untuk menguji kebenaran hipotesis. Jenis data yang diperoleh diarahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Data empiris yang diperlukan ialah data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan jenis data, dari mana data diperoleh, serta teknik untuk memperoleh data tersebut. Nah, data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan cara-cara tertentu yang memenuhi kesahihan dan keterandalan sebagai bahan untuk menguji hipotesis. Kemudian yang kelima, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan yaitu menentukan jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan. Menerima atau menolak hipotesis, hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu mempunyai kerangka kejelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya. Dengan mengikuti langkah di atas, penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengkaji dan memecahkan suatu masalah menggunakan prosedur sistematis berdasarkan data empiris. Berdasarkan proses tersebut, mulai dari langkah kajian teori sampai pada pengajuan hipotesis termasuk berpikir rasional atau deduktif. Adapun dari pengajuan hipotesis sampai pada generalisasi merupakan proses berpikir induktif. Nah, proses ini merupakan wujud dari proses berpikir ilmiah. Penelitian dikatakan sebagai operasionalisasi metode ilmiah. Pentingnya metode ilmiah dalam proses penemuan ilmu pengetahuan, namun lebih lagi dalam mengomunikasikan penemuan ilmiah tersebut kepada masyarakat ilmuwan. Nah, selanjutnya ada cara menemukan dan memilih masalah penelitian. Pada umumnya, penelitian dilakukan guna mencari sasaran tertentu. Suatu penelitian bisa mempunyai kegunaan praktis jika masalah penelitian yang dipilihnya adalah yang berkenan dengan yang dijumpai peneliti dalam lingkungan di mana dia hidup. Yang dimaksud dengan masalah dalam konteks ini ialah sesuatu yang dianggap negatif berdasarkan ukuran tertentu. Jika sekelompok pegawai selalu datang di atas jam kerja yang seharusnya, maka terlihat adanya masalah. Jika produksi selalu tidak mencapai target, maka terdapat masalah. Nah, masalah penelitian yang kita pilih benar-benar tepat. Biasanya masalah perlu dievaluasi. Evaluasi masalah penelitian biasanya berdasarkan beberapa parameter. Antara lain, yang pertama menarik. Nah, menarik di sini masalah yang menarik membuat kita termotivasi untuk melakukan penelitian dengan serius. Kemudian yang kedua ada memiliki nilai tambah. Penelitian harus memiliki nilai tambah baik untuk ilmu pengetahuan maupun peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Penelitian juga diharapkan bernilai tambah bagi masyarakat umum maupun masyarakat akademik. Hindari penelitian yang tidak memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ada plagiasi. Hindari plagiasi. Hal yang penting dalam penelitian ialah meneliti hal baru agar solusi yang kita berikan kepada adalah solusi baru. Nah, jika kita bandingkan solusi yang lain, dapat dikatakan lebih efektif, murah, dan cepat. Bisa juga kebaruan ini mewujudkan dalam perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang ada. Hindari duplikasi penelitian, yaitu meneliti masalah yang sama persis dengan yang dilakukan oleh orang lain, karena akan menghasilkan plagiasi skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah. Kemudian yang keempat, dapat diuji ataupun diukur. Pernyataan mendasar bagi peneliti adalah apakah variabel-variabel penelitian dapat diukur dan diuji, karena masalah penelitian beserta variabel-variabelnya harus merupakan sesuatu yang dapat diuji dan diukur secara empiris. Misalnya, kita melakukan penelitian kausal, yaitu hubungan sebab akibat antar variabel yang kita teliti harus dapat diuji secara ilmiah dengan beberapa parameter. Nah, yang kelima, mampu dilaksanakan. Kemampuan melaksanakan penelitian merupakan faktor penting. Masalah yang bagus dan menarik untuk diteliti jadi naif kalau akhirnya secara teknik penelitian tidak dapat dilakukan. Nah, kemampuan melaksanakan ini berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu, dan dana. Yang terakhir ada etika penelitian. Nah, etika penelitian memberikan patokan apa yang sah dikerjakan dan apa yang tidak sah atau dilarang.
dilakukan serta nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti dalam melakukan pelaksanaan proses penelitian. Dalam melakukan penelitian harus menjunjung nilai-nilai moral dengan kejujuran metodologi. Proses atau prosedurnya harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi, kebenaran dalam pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, yang ketiga ini ada penyusunan judul skripsi. Penyusunan judul. Penyusunan judul. Jika masalah penelitian telah diperoleh dan kemudian dirumuskan, langkah berikutnya ialah menyusun judul penelitian. Benar-benar harus mampu menggambarkan secara tepat dan jelas tentang apa yang diteliti. Beberapa syarat agar judul penelitian dapat disebut baik antara lain yang pertama menyebutkan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian merupakan masalah utama dalam penelitian. Kemudian yang kedua menyebutkan unit analisis penelitian. Semua penelitian memiliki unit analisis. Yang dimaksud dengan unit analisis penelitian yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian atau hal lain yang dijadikan objek penelitian. Nah, masih dengan masalah motivasi kerja, maka judul penelitian juga harus secara eksplisit mencantumkan siapa yang diteliti secara lebih definitif. Kalau yang diteliti adalah karyawan, maka kata karyawan harus disebutkan dalam judul penelitian. Nah, kalau yang diteliti adalah konsumen, maka kata konsumen yang disebutkan. Karyawan dan konsumen dalam contoh ini merupakan unit analisis. Jika seseorang ingin meneliti sistem pengkajian suatu instansi, maka unit analisisnya adalah instansi atau organisasi. Nah, yang ketiga ada menyebutkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana unit analisis penelitian berada. Jika pegawai merupakan unit analisis, maka harus disebutkan secara definitif di organisasi mana pegawai tersebut bekerja. Nah, apabila penelitian di wilayah tertentu secara jelas, nama wilayah tersebut harus dicantumkan dalam judul penelitian. Jika unit analisisnya organisasi, maka disebut pula letak di mana organisasi tersebut berada. Nah, yang terakhir, disusun sesingkat mungkin. Walau judul harus disusun sesingkat mungkin, tetapi tidak berarti lalu menjadi tidak jelas. Nah, artinya sesingkat mungkin yaitu hindari kata-kata yang tidak seharusnya ada dalam judul. Karena tanpa kata-kata ini juga makna judul telah dapat dimengerti oleh pembaca ataupun oleh masyarakat umum. Misalnya di depan kata Jawa Barat tidak usah ada kata provinsi. Nah, karena telah jelas bahwa Jawa Barat ini merupakan provinsi. Berbeda dengan kata Bandung yang dapat berarti kota madya dan kabupaten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.